Sahabat inspirasi, pernahkah kamu merasa bahwa sesuatu yang kamu lakukan dianggap mustahil? Bukan karena kamu tak mampu, tapi karena dunia terlalu cepat menilai. Hari ini kamu akan mendengar kisah tentang dua pemuda desa. Satu lemah secara fisik, satunya lagi nyaris tenggelam dalam keputusasaan. Apa yang mereka alami bukanlah cerita kepahlawanan seperti di film, tapi kisah nyata tentang keberanian yang muncul bukan karena kekuatan, melainkan karena tak ada suara yang sempat mengatakan, "Kamu tidak bisa." Ini bukan soal tubuh yang besar, tapi soal hati yang cukup kuat untuk melangkah meski takut. Dan mungkin setelah kamu mendengar kisah ini, kamu akan mulai bertanya pada dirimu sendiri, berapa banyak hal yang sudah kutinggalkan hanya karena aku percaya pada batas yang bukan milikku sendiri. Sahabat inspirasi, jangan lewatkan satu detik pun dari kisah ini, karena bisa jadi inilah dorongan kecil yang kamu butuhkan hari ini. Dan sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan tombol like, share kisah ini ke orang-orang terdekatmu, dan subscribe ke channel Narasi Inspiratif Official. Karena di sini, setiap cerita bukan hanya hiburan, tapi juga panggilan untuk percaya kembali pada dirimu sendiri. Di kaki bukit yang jarang terjamah kota, terhampar sebuah desa kecil bernama Surodadi. Tidak ada jaringan internet di sana. Jalanan masih berupa tanah merah, dan suara jangkrik bersahutan lebih nyaring daripada deru mesin. Di antara para pemuda desa, ada dua nama yang sudah seperti satu kesatuan, Raka dan Adin. Bukan saudara, tapi ikatan mereka barangkali lebih erat dari darah. Raka, si pemuda bertubuh kurus, adalah anak seorang buruh tani yang menggarap sawah milik orang lain. Sementara Adin, dengan tubuh sedikit lebih besar dan kulit legam terbakar matahari, bekerja di bengkel kayu milik pamannya. Hidup mereka sederhana. Pakaian seadanya, alas kaki kadang tak sempat dipakai, dan makan pun kadang hanya dengan garam dan nasi dingin. Tapi ada satu hal yang membuat mereka kaya, kebersamaan dan rasa percaya. Setiap hari setelah bekerja, saat langit mulai membiru keunguan dan matahari menyentuh pucuk bambu, mereka akan bertemu di simpang 3 dekat pohon mangga tua. Dari sana, mereka berjalan kaki menyusuri jalan kecil menuju sungai. Sungai itu bukan tempat wisata, hanya aliran air dangkal di tengah hutan kecil. Tapi di sanalah tawa mereka paling lepas. Di sanalah beban hari serasa tak ada. Sore itu tak berbeda dari sebelumnya, atau setidaknya begitu pikir mereka. Raka membawa 2 pisang rebus dari rumahnya, sedangkan Adin membawa termos kecil berisi kopi hitam. Sambil bercanda dan tertawa, mereka melangkah ke arah sungai, melewati jalur sempit yang mereka hafal di luar kepala. Angin sore bertiup pelan, daun-daun bergerak tenang, langit membentang tanpa awan. Segalanya terlihat begitu damai, terlalu damai, hingga tak ada satupun firasat buruk yang muncul. Tapi justru di saat kita paling merasa aman, disitulah hidup seringkali mengguncang tanpa peringatan. Dan di tengah lebatnya semak dan ranting yang tak pernah mereka pikirkan 2 kali, ada sesuatu yang diam-diam menunggu, sesuatu yang akan mengubah cara mereka melihat dunia dan diri mereka sendiri. Langkah Adin selalu lebih cepat daripada Raka. Ia biasa menyibak semak duluan, memegangi ranting agar tak mengenai wajah sahabatnya. Tapi hari itu, hanya selang 2 detik setelah Adin melangkah lebih dulu, suara tanah runtuh terdengar keras. "Adin!" jeritan Raka membelah udara. Tak ada jawaban, hanya suara gemuruh tanah yang menyusul, lalu hening. Raka melompat ke depan, matanya mencari-cari. Tak jauh dari batu besar yang biasa mereka jadikan tempat duduk, ia melihat sebuah lubang menganga. Tanah yang sebelumnya tertutup akar dan ilalang ternyata menutupi mulut sumur tua. Sumur yang bahkan warga desa sudah lupa keberadaannya. Ia mendekat pelan. Di dalam sana, samar-samar terdengar suara rintihan. "Rak, tolong!" Raka menunduk. Jantungnya seperti hendak pecah. Di dasar sumur gelap, sekitar 5 meter ke bawah, Adin terbaring setengah tenggelam. Air memenuhi hampir separuh tubuhnya. Ia tidak berteriak lagi. Mungkin karena terlalu takut, mungkin juga karena dingin dan kehabisan tenaga. Raka tersentak mundur, tangannya gemetar, napasnya tercekat, otaknya kosong, tak ada siapa-siapa di sekitarnya.
Tak ada sinyal untuk minta tolong. Dan matahari mulai turun. Di kepalanya suara ketakutan mulai berdengung. Kamu nggak akan bisa. Dia terlalu berat. Cari bantuan saja, kamu akan gagal. Tapi tubuhnya tak bergerak menjauh. Mata Raka menatap ember besar yang ditinggalkan para petani beberapa hari lalu. Teronggok di bawah pohon dekat semak. Tambang tua masih terikat di ujungnya, bekas digunakan untuk menimba air dari kali. Jantung Raka berdetak cepat. Ia melihat lubang sumur, melihat ember, lalu ke lubang sumur lagi. Jangan pikir, lakukan. Itu satu-satunya suara yang muncul dalam benaknya. Ia berlari menuju ember, menyeretnya dengan tenaga seadanya ke bibir sumur. Tangannya bekerja cepat, lebih cepat dari otaknya yang masih bingung. Ia ikat tali ke pegangan ember, memastikan simpulnya kuat. Adin, aku lempar ember ini, pegang yang kencang. Di dasar sumur, Adin mengangkat kepala, wajahnya pucat. Rak, kau nggak akan kuat. Raka tak menjawab. Ia tak sempat meyakinkan siapa-siapa. Ia hanya menggenggam tali itu, menarik napas panjang, dan mulai menarik beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri. Dan saat tambang mulai menegang, ujian sesungguhnya baru dimulai. Tambang itu bukan tali tambang baru, seratnya sudah usang, ada bekas karat dari ember yang mungkin tak pernah dicuci. Tapi saat itu, itulah satu-satunya harapan. Raka menggenggam tali itu erat, menanamkan kaki ke tanah, menahan napas. Ia menarik, sekuat tenaga. Tarikan pertama membuat badannya terhuyung ke belakang. Ember bergoyang, Adin di dalamnya mengerang. Beban air dan tubuh sahabatnya menjadikan tambang itu seperti menahan batu karang. Tapi Raka tak berhenti. Setiap beberapa sentimeter tambang yang terangkat, tangannya terbakar oleh gesekan. Telapak yang sehari-hari terbiasa menggenggam cangkul kini mulai mengelupas. Peluh membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang ia tak sadar jatuh. Sedikit lagi, Din. Sedikit lagi. Kakinya menggali tanah untuk bertahan. Pinggangnya sakit, tulangnya seperti tertarik paksa. Nafasnya tak teratur, seperti hendak pecah paru-parunya. Tapi ia tidak berhenti. Yang menarik bukan hanya kekuatan otot Raka, melainkan keyakinannya yang belum sempat dihancurkan suara-suara dunia. Ia tidak punya waktu untuk berpikir. Bagaimana mungkin aku bisa menarik seseorang 2 kali lebih berat dariku? Tidak ada ruang untuk logika yang membatasi. Yang ada hanya satu hal, Adin harus selamat. Beberapa kali tambang itu tersentak, mengancam terlepas dari genggamannya. Tapi tangan Raka kembali meraih, mencengkeram, mengikat tali ke batang kecil, lalu menarik lagi. Lututnya bergetar. Matanya mulai gelap karena kelelahan. Tapi pelan-pelan, ujung ember itu mulai terlihat. Tangan Adin keluar lebih dulu, mencengkeram bibir sumur dengan gemetar. Sedikit lagi, pegangan Den, jangan lepas. Teriak Raka, separuh berdoa, separuh berteriak ke dalam dirinya sendiri. Dan akhirnya, setelah tarikan terakhir yang membuat seluruh tubuhnya jatuh terduduk ke tanah, Adin berhasil keluar. Keduanya terbaring di tanah, kehabisan napas, diam, hanya terdengar suara detak jantung masing-masing. Mata mereka saling menatap. Tak berkata apapun, mereka masih hidup. Tapi di balik keberhasilan itu, muncul gelombang lain, yang berbeda bentuknya, rasa takut. Karena setelah kejadian ini, siapa yang akan percaya? Langit sudah mulai gelap saat mereka berjalan pulang. Langkah keduanya pelan, tubuh kelelahan, baju mereka kotor bercampur lumpur. Tangan Raka penuh luka. Lutut Adin masih bergetar. Tapi ada yang lebih menyiksa daripada sakit fisik, kecemasan. Karena mereka tahu, di desa kecil seperti ini, kebenaran seringkali kalah oleh logika orang dewasa. Bagaimana mungkin Raka yang kurus dan kecil bisa menarik Adin dari sumur tanpa bantuan? Siapa yang akan percaya cerita itu? Mereka sempat ingin diam, berpura-pura tak terjadi apa-apa. Tapi Adin, dengan suara lemah, berkata, "Kalau orang lain yang jatuh ke sana nanti, bisa mati." Raka mengangguk, dan keputusan pun dibuat. Mereka akan mengaku. Mereka akan cerita apa adanya, walau mereka sendiri tak yakin dunia akan percaya. Sesampainya di rumah kepala dusun, mereka menceritakan semuanya.
dari awal hingga akhir. Raka bahkan menunjukkan tali dan ember yang masih di dekat sumur. Tangannya masih berdarah. Adin masih basah kuyup, tapi tawa meledak. Para tetua desa yang mendengar cerita itu saling pandang dan tertawa. "Anak-anak zaman sekarang makin pandai mengarang," kata salah satu. "Mana mungkin Raka yang kurus begitu bisa narik Adin dari sumur sendirian." Seseorang bahkan berkata, "Kalau kamu mau cari perhatian, cari cerita yang masuk akal sedikit, Rak." Raka hanya diam. Dadanya sesak. Adin menunduk, wajahnya memerah. Tak ada yang percaya, kecuali satu orang. Dari pojok ruangan, seorang pria tua dengan tongkat berdiri pelan. Tubuhnya bungkuk, kulitnya keriput, tapi matanya tajam seperti mata elang. Namanya Mbah Suta, yang biasa dipanggil Pak Desuta oleh warga desa. Ia melangkah pelan ke arah Raka dan Adin, menatap mereka lama, dalam. Lalu berkata, "Kalau kalian berbohong, kalian aktor terbaik yang pernah saya lihat seumur hidup saya." Lalu ia berbalik pada kerumunan yang masih tertawa dan berkata dengan tenang, "Kalian menertawakan karena kalian lupa bagaimana rasanya percaya sebelum dunia mengajarkan kalian batas." Dan untuk pertama kalinya malam itu, suasana menjadi hening. Tak ada tawa lagi, tak ada sindiran. Semua mata kini tertuju pada sosok renta yang berdiri di depan mereka. Pak Desuta bukan hanya sekadar orang tua di desa. Ia pernah jadi kepala sekolah, pernah bertugas di luar negeri sebagai guru relawan, dan konon dulunya adalah orang paling keras terhadap logika dan akal sehat. Tapi malam itu, bukan logikanya yang bicara, melainkan hatinya. Ia menatap Raka, lalu beralih ke Adin. "Kalian berdua tidak perlu membuktikan apapun. Kalian sudah melalui sesuatu yang bahkan orang dewasa pun mungkin akan memilih kabur." Salah satu warga menyahut, "Tapi, Pak De, secara akal sehat, ini kan nggak masuk logika." Pak Desuta menghela napas pelan. Ia lalu berkata dengan suara berat tapi tenang, "Kalian tahu kenapa anak ini berhasil? Bukan karena tubuhnya kuat, bukan karena dia belajar teknik menyelamatkan orang, bukan juga karena dia pemberani, tapi karena saat itu, tak ada satu suara pun yang sempat berkata, 'Kamu nggak bisa.'" Suasana makin sunyi. "Kita semua di ruangan ini," lanjutnya, "sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Kita dibesarkan dengan kata, 'Jangan mimpi terlalu tinggi, jangan bodoh, kamu nggak cukup pintar, nggak cukup kuat, nggak cukup pantas.'" Ia menatap satu persatu wajah yang mulai menunduk. Jadi saat kita mendengar sesuatu yang melampaui batas logika kita tidak bertanya, bagaimana caranya bisa terjadi, tapi langsung berkata, "Pasti bohong." Pak Desuta melangkah ke tengah, menepuk bahu Raka dengan lembut. Anak ini menarik sahabatnya dari sumur karena dia hanya tahu satu hal. Kalau dia tidak melakukannya, sahabatnya akan mati. Tidak ada ruang untuk mempertimbangkan kemampuan. Tidak ada suara yang melarang. Tidak ada waktu untuk takut gagal. Yang ada hanya harus dilakukan. Dan disitulah keajaiban muncul. Pak Desuta lalu melangkah menuju kursi dan duduk pelan sambil berkata, "Raka tidak melawan dunia. Dia tidak mencoba menjadi pahlawan. Dia hanya bergerak. Karena tidak ada yang sempat menahannya." Wajah-wajah di ruangan itu kini berubah. Mereka tidak lagi melihat Raka sebagai bocah kurus, yang katanya mengarang cerita, mereka melihatnya sebagai cermin. Cermin yang memperlihatkan berapa banyak batas yang selama ini mereka terima tanpa bertanya. Adin berdiri. Suaranya lirih tapi jelas. "Aku yang jatuh ke sumur. Aku yang tahu rasanya hampir mati. Dan aku tahu pasti, kalau saja Raka menunggu bantuan, aku mungkin sudah tidak di sini malam ini." Beberapa orang menunduk dalam diam. Seorang ibu mulai menangis pelan. Seorang pemuda muda menatap keluar jendela, memikirkan sesuatu yang ia tunda sekian lama. Malam itu, di balai desa kecil, tak ada sorakan, tak ada tepuk tangan. Yang ada hanya kesadaran bahwa mungkin selama ini mereka hidup terlalu patuh pada batas yang bukan mereka yang buat. Bahwa mereka pernah percaya, tapi kemudian berhenti hanya karena dunia terlalu sering membisikkan, "Tidak mungkin,
Dan di tengah ruang sunyi itu, Pak Desuta bersuara satu kali lagi. Dunia kita tak akan berubah karena kekuatan besar, tapi bisa berubah karena satu orang kecil yang cukup berani untuk tidak mendengarkan suara-suara yang membatasi. Malam itu, dua pemuda pulang tanpa hadiah, tanpa piala, tanpa sorotan. Tapi ada sesuatu yang berbeda di langkah mereka. Mereka membawa keyakinan bahwa ketika dunia menertawakan, mereka pernah menang, karena mereka tidak sempat diajarkan untuk menyerah. Dan kadang itu jauh lebih kuat daripada semua pelajaran yang diajarkan oleh buku, oleh guru, atau bahkan oleh orang tua. Karena keberanian terbesar lahir bukan dari tahu segalanya, melainkan dari tidak tahu kalau kamu tidak mampu. Minggu-minggu berlalu, sumur itu kini ditutup dengan batu besar dan papan peringatan. Raka dan Adin kembali ke kehidupan mereka yang biasa, berangkat pagi, bekerja membantu keluarga, menyapa tetangga dengan senyum kecil seperti tidak ada yang berubah. Tapi di dalam hati mereka, banyak yang berubah. Adin, yang semula ceroboh dan sering menggampangkan banyak hal, kini menjadi jauh lebih hati-hati. Ia mulai memperhatikan sekeliling, lebih menghargai waktu, dan lebih sering berkata jujur. Karena ia tahu, hidupnya pernah diselamatkan oleh seseorang yang tidak sempat berpikir dua kali. Sementara Raka, ia tak lagi menjadi anak yang pendiam dan tampak biasa. Beberapa pemuda desa mulai diam-diam menghampirinya untuk bertanya soal keberanian. Anak-anak kecil mulai menatapnya dengan kagum, meski tanpa kata. Dan yang paling mengejutkan, Pak Desuta mulai rutin mengundangnya ke rumah, hanya untuk berbicara. Dulu, kata Pak De suatu sore, sambil menyeruput teh, "Waktu aku masih muda, aku juga pernah percaya bisa melakukan apa saja." Raka menatapnya diam. Tapi makin lama, makin banyak suara, entah dari guru, orang tua, atau bahkan diriku sendiri yang bilang, "Tidak, kamu tidak bisa, dan bodohnya aku percaya." Ia menatap Raka dalam-dalam. "Makanya waktu kau cerita malam itu, aku gak cuma lihat kisah penyelamatan. Aku lihat diriku dulu yang hilang." Raka tidak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan, menyimpan kata-kata itu dalam diam. Karena dalam hatinya, ia pun mulai mengerti sesuatu. Bahwa keberanian bukan soal menjadi besar, tapi soal tetap bergerak meski kecil. Di luar sana, orang-orang bicara tentang kekuatan, tentang strategi, tentang logika. Tapi Raka tahu, hari itu di tepi sumur, ia tidak punya semua itu. Yang ia punya hanyalah satu suara di dalam dirinya yang berkata, "Kamu harus lakukan ini, karena tidak ada orang lain." Dan suara itu cukup. Kabar tentang kejadian itu memang tak pernah masuk berita, tidak viral, tidak jadi perbincangan nasional. Tapi di desa kecil itu, perlahan cerita mereka menyebar dari mulut ke mulut, bukan sebagai cerita keajaiban, tapi sebagai pengingat bahwa dalam hidup ini, kadang kamu hanya butuh satu orang yang tidak mendengarkan keraguan. Beberapa minggu kemudian, kepala desa memanggil Raka dan Adin ke balai desa. Kali ini, bukan untuk ditanyai atau dibantah, melainkan untuk diminta berbagi. "Boleh ya," kata kepala desa, "kita ajak anak-anak muda malam minggu ini untuk dengar cerita kalian, bukan untuk menguji tapi untuk belajar." Raka ragu. Ia bukan pembicara, bukan motivator, tapi Adin menepuk pundaknya sambil tersenyum. "Kamu gak perlu mengajar, Rak. Kamu tinggal cerita, seperti waktu kamu narik aku dari sumur. Kamu hanya perlu jadi diri sendiri." Malam itu, mereka duduk di depan puluhan pemuda desa. Api unggun menyala pelan, suara jangkrik menyatu dengan angin malam. Raka bicara dengan suara pelan, sesekali terputus, tangannya masih gugup. Tapi tak ada yang menertawakan. Karena malam itu, yang mereka dengar bukan hanya cerita penyelamatan. Yang mereka dengar adalah cerita tentang batas, tentang bagaimana dunia memberi kita tembok, dan bagaimana seseorang yang tidak tahu kalau tembok itu tak bisa dilompati, akhirnya melompat. Salah satu pemuda bertanya, "Apa kamu gak takut gagal waktu itu, Rak?" Raka diam sejenak, lalu menjawab, "Aku gak punya waktu untuk takut." Dan semua yang hadir malam itu diam, tapi tidak kosong, karena mereka tahu kalimat itu bukan omong kosong, itu bukan motivasi murahan. Itu adalah kebenaran.
yang keluar dari pengalaman nyata seseorang yang pernah berada di antara hidup dan kematian. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Raka dan Adin kembali ke ritme kehidupan yang biasa. Tak lagi ada sumur yang menanti untuk dihindari. Tak ada sorotan atau pujian, tapi ada sesuatu yang tinggal di hati mereka berdua, sebuah keyakinan yang diam namun kuat. Mereka mulai menanam mimpi, bukan yang besar-besar, bukan yang gegap gempita. Adin mulai membantu Pak Lurah mendesain ulang jalur keselamatan desa. Ia ikut mendata titik-titik rawan kecelakaan, minta pelatihan P3K, bahkan ikut kelas daring diam-diam soal tanggap darurat. Sementara Raka, diam-diam ia mulai suka menulis. Ia menuliskan ulang peristiwa hari itu. Bukan dengan kalimat dramatis, bukan dengan embel-embel pahlawan, tapi seperti ia mengalaminya, dengan rasa bingung, dengan panik, dengan ketidaktahuan, dan dengan satu keyakinan kecil, kalau aku nggak bergerak, temanku akan pergi selamanya. Tulisan itu ia tempelkan di papan pengumuman balai desa. Ia tidak mencantumkan nama, tidak menunggu pujian, tapi tulisan itu menggerakkan. Beberapa anak muda mulai menuliskan kisah mereka sendiri. Bukan kisah besar, tapi tentang saat mereka memilih untuk tidak mundur. Saat mereka tetap berdiri, meski takut. Saat mereka melangkah, meski sendiri. Dan desa itu pun perlahan berubah. Bukan karena sebuah tragedi, tapi karena dari tragedi itu, lahir keberanian untuk jujur, untuk mengakui bahwa batas seringkali kita terima bukan karena nyata, tapi karena kita tidak pernah menantangnya. Tahun berikutnya, desa itu mengadakan acara sederhana, Malam Keberanian. Setiap orang bebas bercerita, bukan tentang keberhasilan, tapi tentang saat mereka memilih untuk tetap melangkah, meski ragu. Tentang saat mereka berhenti mendengarkan kata tidak bisa, dan mulai mencoba, walau takut. Raka duduk di deretan belakang, menyimak. Ia tidak naik ke panggung, karena ia tahu ceritanya sudah hidup di banyak orang. Ia melihat seorang gadis muda bercerita tentang melamar beasiswa ke luar negeri, meski semua bilang mustahil. Ia melihat seorang bapak paruh baya mengaku belajar membaca ulang, karena dulu terlalu malu untuk bilang dia buta huruf. Dan malam itu, satu persatu, cerita-cerita kecil mengisi udara, seperti bintang di langit desa. Adin duduk di samping Raka, menepuk bahunya pelan. "Kamu sadar nggak, Ra? Semua ini terjadi karena waktu itu kamu nggak sempat bilang aku nggak mampu." Raka hanya tersenyum kecil. "Aku nggak sempat berpikir apa-apa, Din, tapi mungkin itu justru kekuatannya." Di luar balai desa, langit malam terbuka luas. Dan bintang-bintang yang selama ini seakan hanya milik mereka yang punya teleskop, teknologi, dan buku tebal, malam itu seolah bilang, siapapun bisa bersinar, asal tidak percaya bahwa dirinya terlalu kecil untuk bercahaya. Dan mungkin itulah keberanian sesungguhnya. Bukan menaklukkan dunia, tapi berani bergerak saat dunia belum percaya kamu bisa. Sahabat inspirasi, dari kisah Raka dan Adin, kita belajar satu hal penting, bahwa batas sesungguhnya seringkali tidak nyata. Ia hanyalah suara yang tumbuh dari ketakutan, dari omongan orang, dari kegagalan masa lalu, yang terus kita ulang dalam kepala, hingga akhirnya kita percaya, aku tidak bisa. Tapi hari itu, Raka tidak sempat mendengarkan suara-suara itu. Ia tidak menunggu tubuhnya cukup kuat, tidak menunggu otoritas datang, tidak menunggu validasi. Ia hanya tahu satu hal, kalau dia tidak bergerak, temannya akan hilang. Dan dari keberanian itulah lahir perubahan. Bukan hanya pada dirinya, tapi pada seluruh lingkungan di sekitarnya. Sahabat inspirasi, berapa banyak peluang yang telah kita biarkan lewat karena kita lebih percaya pada keraguan daripada pada kemampuan diri. Berapa banyak langkah yang tidak kita ambil hanya karena seseorang atau bahkan diri sendiri berkata, jangan coba-coba. Padahal seperti Raka, mungkin kita hanya perlu satu langkah kecil dari hati yang besar. Ingatlah, kamu tidak harus sempurna untuk berguna. Tidak harus hebat dulu untuk memulai. Tidak harus berani dulu untuk bergerak. Karena seringkali keberanian itu datang saat kamu sudah memutuskan untuk tidak mundur. Dan itulah yang akan membuat perbedaan.
bukan hanya bagi hidupmu, tapi juga hidup orang lain. Sahabat inspirasi, kalau kamu merasa kisah ini menyentuh, jangan simpan sendiri. Bagikan kisah ini kepada temanmu, keluargamu, atau siapapun yang butuh diyakinkan bahwa mereka masih bisa melangkah. Dan jika kamu ingin terus mendengarkan kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Narasi Inspiratif Official. Karena di setiap cerita, tersimpan kekuatan untuk mengubah hidup. Dan kamu bisa menjadi awal dari perubahan itu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetap percaya, tetap melangkah. Narasi Inspiratif Official.